karena budaya kerja yang awah pakeuh, sehingga prinsip kesetaraan antara hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbuka melanggar sabta kirida utama, terbukti melanggar sabta husada utama, prinsip kesetaraan dan kesopanan penerapan angka 1. 2. Menimbang bahwa terhadap temuan Majelis Kehormatan terhadap adanya kebocoran informasi dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa selain menerima laporan dari pelapor, Majelis Kehormatan juga memeriksa temuan berupa kebocoran informasi dalam persidangan. Rapat permusyawaratan hakim yang tertutup sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sidang Mahkamah Konstitusi bersifat terbuka kecuali rapat permusyawaratan hakim. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat turut serta dalam RPH. Hanya 9 orang hakim konstitusi, pejabat kepaniteraan, dan staf pendukung yang ditunjuk serta disumpah yang memiliki akses mengikuti RPH. Namun mengapa informasi mengenai pengambilan keputusan perkara nomor 90/2023 secara rinci dapat diketahui dan dipublis di media? Apakah kebocoran informasi dimaksud dilakukan oleh hakim atau oleh pejabat dan staf pendukung RPH? Kebocoran ini diuraikan secara jelas dan terungkap dalam pemberitaan di majalah Tempo yang berjudul Skandal Mahkamah Keluarga tanggal 22 Oktober 2023 tentang beberapa hari perkara nomor 90 tahun 2003 diputus. Majalah Tempo mengurai secara rinci dan jelas peristiwa apa yang terjadi dalam rapat permusyawaratan hakim saat para hakim memutus perkara nomor 90 tahun 2003 yang berdasarkan keterangan majalah Tempo. Informasi diperoleh dari 2 narasumber yang salah satunya petugas MK. Bahwa berdasarkan atas temuan di dalam majalah Tempo dimaksud Majelis Kehormatan kemudian melakukan penyelusuran dan pemeriksaan terhadap 9 hakim konstitusi untuk mengungkap bagaimana bisa informasi rahasia RPH bocor ke media. Dalam hal ini majalah Tempo. Dari hasil pemeriksaan tersebut, keseluruhan hakim konstitusi menjawab tidak mengetahui siapa oknum yang membocorkan informasi rahasia RPH. Ihwal dimaksud dalam proses penanganan dan pengambilan putusan perkara 90 tahun 2023. Sementara untuk meminta majalah Tempo memberikan kesaksian, tentunya akan terbentur pada Undang-Undang Kebebasan Pers yang mesti melindungi sumber informasinya. Oleh karena Majelis Kehormatan tidak dapat meneruskan dan membuktikan ihwal kebocoran rahasia RPH terkait dengan penanganan dan pemeriksaan perkara nomor 90 tahun 2023 dilakukan oleh siapa, untuk apa. Namun demikian, Majelis MK meyakini bahwa kebocoran informasi boleh jadi terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh hakim konstitusi. Meskipun tak cukup bukti untuk mengungkap kebocoran informasi pengambilan putusan dalam RPH dimaksud. Akan tetapi perkara kolektif hakim konstitusi dianggap memiliki kewajiban hukum
dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam RPH tidak bocor keluar. Oleh karena itu, di dalam ketentuan Sabta Karsa Utama butir keempat terkait prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan ke-9 menyatakan keterangan rahasia yang diperoleh hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilarang dipergunakan atau diungkapkan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan tugas mahkamah. Dengan demikian, berkaitan dengan isu kebocoran informasi RPH, ke-9 orang hakim konstitusi secara kolektif bertanggung jawab dan harus menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam forum RPH tidak keluar, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan begitu, menurut Majelis Kehormatan, ke-9 orang hakim konstitusi dianggap telah melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan, khususnya butir penerapan 9. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, menimbang bahwa berdasarkan uraian, duduk perkara, fakta-fakta yang terungkap dalam rapat dan sidang permisaan serta pertimbangan hukum dan etika di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap sudah dibacakan. 3, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti tidak dapat menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan penerapan angka 9. 4, praktek pelanggaran benturan kepentingan sudah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena para hakim terlapor secara bersama-sama membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang pekewuh sehingga kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika biasa terjadi. Dengan demikian, para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melanggar Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan, penerapan angka 1. Rekomendasi, menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal serta fakta-fakta yang ditemukan selama berlangsungnya proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan memandang penting merekomendasikan hal-hal berikut. 1. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktek saling pengaruh mempengaruhi antar hakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan. 2. Hakim konstitusi tidak boleh membiarkan terjadinya praktek pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antar hakim, termasuk terhadap pimpinan karena budaya kerja yang pekewuh sehingga prinsip kesetaraan antar hakim terabaikan dan praktek pelanggaran etika menjadi biasa terjadi. 3. Hakim konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang syarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara. Tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim
untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya. 4. Hakim konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim tidak bocor keluar. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan: 1. Para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Jimli As-Sidiki sebagai Ketua Merangkap Anggota, Wahiduddin Ada